Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini saya akan membahas film menarik yang menurut saya kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Film ini menceritakan dua anak perempuan yang begitu disiplin. Saking disiplinnya, ayahnya menyuruh datang terlambat dan bolos sekolah. Sudah datangnya terlambat, bolos sekolah lagi. Tapi tidak sampai di situ. Bahkan ayahnya juga melarang kedua anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Sangat menginspirasi bukan? Sebelum kalian mengambil kesimpulan, nonton dulu videonya sampai habis hanya di Wing Movie. Baiklah semuanya, film ini dikutip dari kisah nyata kehidupan Arya Jutanugarn, pegolf putri peringkat 1 dunia sampai sekarang ini dari Thailand. Jadi awal mula film langsung saja diperlihatkan seorang ayah yang menggandeng tangan kedua putrinya. Yang tertua bernama Moria Jutanugarn yang biasa dipanggil Mo, sementara yang bungsu bernama Arya Jutanugarn dan ia dipanggil Mei. Sudah jelas mereka terlihat ingin ke sekolah, tapi semua siswa-siswi memperhatikan mereka karena mereka selalu datang terlambat atas kehendak ayahnya. Di hari itu semua siswa sedang upacara bendera yang akhirnya seorang guru menahan mereka untuk masuk. Dan mereka bertiga dipanggil masuk ke dalam kantor. Guru itu menjelaskan kepada ayah Mo dan Mei apakah menurutnya itu sudah bagus membiarkan anaknya datang terlambat dan bolos ke sekolah. Ayah Mo dan Mei pun menjelaskan bahwa ia tidak akan membiarkan anaknya sekolah selama 15 tahun dan dia tidak ingin anaknya belajar dengan giat hanya untuk selembar kertas, kemudian memohon pekerjaan kepada perusahaan. Ayah Mo dan Mei menambahkan lagi bahwa ia hanya sampai kelas 4, tapi ia mampu mempunyai bisnis sendiri dan jelas uangku lebih banyak darimu, kata ayah Mo dan Mei sambil melotot. Dan guru itu hanya bisa terdiam dan mereka pun pergi dari ruangan itu. Terlihat pukul 4.30, alarm sudah berbunyi. Mo dan Mei harus bangun dan berlatih. Rutinitas inilah yang selalu mereka kerjakan. Kemudian Mo dan Mei melihat seluruh siswa-siswi membeli es krim. Namun aturan ketat dari ayahnya, mereka tidak boleh memakan makanan yang manis. Mereka hanya boleh memakan bekal mereka. Uang saku mereka akan dipertanyakan oleh ayahnya, yang membuat Mei memalak siswa lain untuk membeli es krim. Kalau kalian apakah pernah dipalak sama perempuan? Baiklah, kembali seperti biasa. Semua siswa-siswi belum pulang, tapi mereka berdua sudah pulang duluan. Tujuan ayahnya untuk melatih mereka bermain golf. Dan pukulan Mei membuat semua orang di tempat itu terkejut. Dan mereka berdua memukul bola sampai benar-benar kelelahan dan berhenti ketika hari sudah gelap. Setiap hari mereka melakukan hal yang sama. Dan Mei juga terus memalak agar bisa membeli es krim. Hingga suatu saat ayah Mei dan Mo memutuskan untuk mendaftarkan mereka berdua ke tingkat profesional. Walaupun sebenarnya ibunya tidak setuju karena mereka berdua masih sangat muda. Alhasil Mei berhasil mendapatkan juara. Dengan latihan yang sangat keras diberikan oleh ayahnya, mereka berdua telah banyak mengumpulkan piala. Hingga di rumah itu tidak ada tempat lagi untuk menaruh piala. Tapi dengan harga Mo dan Mei tidak mempunyai teman di sekolah. Hingga mereka berdua mulai dewasa, mereka berhasil mengalahkan semua orang Thailand di umur yang sangat muda. Hingga suatu tragedi menimpa keluarganya. Menurut saya itu hanya hal sepele. Ibu meminta izin kepada ayah agar Mo dan Mei keluar liburan. Ayah Mo dan Mei pulang ke rumah dan langsung memarahi ibu yang mengajak Mo dan Mei liburan. Pertengkaran mereka pun dimulai. Ibunya ingin agar kedua anaknya bukan hanya latihan dan latihan, tetapi sesekali ia ingin anaknya liburan.
Kemarahan ayah Mo dan Mei pun pecah. Ia melatih anaknya dan kini menjadi pegolf profesional. Dan parahnya, ayahnya membandingkan Mo dan Mei. Mo dikalahkan oleh adiknya, yaitu Mei, semua karena salah ibunya, yang secara diam-diam memberikan Mo kelonggaran untuk latihan. Itulah sebabnya Mo dikalahkan oleh Mei. Niat ibu hanya ingin memberikan anaknya waktu istirahat, dan bukan hanya latihan. Bahkan Mo dan Mei tidak mempunyai teman dan putus sekolah. Ibunya sangat sedih melihat anaknya, yang kemudian ayahnya sangat marah hingga ia memutuskan membagi anak. Ibunya untuk Mo dan dia akan mengambil Mei. Dan kita lihat siapa yang akan membawa mereka menjadi bintang, kata ayah Mo dan Mei. Di tengah pertengkaran mereka, ternyata di luar ruangan, Mo mendengar perkelahian mereka sambil menangis sedih. Begitupun juga dengan Mei. Pagi pun tiba seperti biasa. Mereka sudah ada di luar rumah untuk berlatih. Ayah hanya berfokus kepada Mei, seakan-akan Mo tiada. Kembali diperlihatkan sekian banyak prestasi yang ia dapatkan di Thailand. Ayah Mo dan Mei memutuskan untuk pindah ke Amerika. Ibu memberitahukan kepada Mo dan Mei bahwa ayahnya telah menjual rumah dan mobil. Pindah ke Amerika cukup gila, tapi ayah Mo dan Mei telah membuktikan bahwa semua orang salah. Mei kini telah menjadi nomor 1 dunia junior wanita, dan kini ia terkenal. Kesempatan dan sponsor mengantri di depannya. Tidak sampai di situ, ayahnya membawa Mei mengikuti lomba di Eropa. Sementara Mo bergabung di LPGA di Amerika Serikat. Selang setahun mereka berdua mengikuti turnamen Honda, dan Mei yang hampir masuk ke final jika ia memasukkan bola terakhir. Ia akan menjadi pegolf Thailand pertama yang memenangkan kejuaraan LPGA. Tapi sayang bola mengkhianatinya, yang tentu saja ayahnya sangat kecewa karena hanya menjadi nomor 2. Kalau saya sih, itu saja sudah cukup. Dan kembali setelah selepas lomba di Thailand, Mo dan Mei pulang ke rumah di Amerika. Ayahnya pun memaki seluruh tim dan manajer Mei. Dan ayahnya akan memutuskan kontrak apapun yang berkaitan dengan Mei. Mei pun sangat marah mendengar perkataan ayahnya dan mulai merasa sangat tertekan. Berhenti mendikte hidupku, dan aku bukan anak kecilmu lagi, kata Mei. Yang dengan kata itu semakin membuat ayahnya marah, bahwa ialah yang membawa Mei sampai ke titik ini, dan berkat ajaran ayahnya dia bisa sampai sejauh ini. Dan Mei terus melawan ayahnya dan ingin bermain golf seperti keinginannya sendiri. Dan satu kata pahit lagi dari Mei untuk ayahnya, aku pemain profesional. Saat kau bisa mengalahkanku, barulah kau bisa mengajariku. Tentu saja kalimat itu sangat menusuk di hati ayahnya. Ayah Mei melempar uang ke wajah cantik Mei, lalu pergi. Percakapan mereka membuat luka yang sangat mendalam di hati Mei dan juga ayahnya. Dan sesampainya Mei di rumah, ternyata ayahnya sudah pergi sendirian dan membawa semua barang-barang. Yang tersisa hanya Mo dan ibunya. Melihat uang yang tersisa, mereka bertanya-tanya apakah mereka masih bisa sementara turnamen selanjutnya akan dimulai lagi. Dan yang terparah, mereka bertiga sudah tidak mampu lagi membayar sewa rumah, tapi mereka harus bertahan sampai ke turnamen selanjutnya. Pertandingan tiba, tapi selama ayahnya tidak ada, Mei mengalami keterpurukan. Selain turun dari peringkat dunia, bintang baru Kristen Lee. Walaupun begitu, setelah turnamen keuangan mereka kembali normal. Tapi bencana kembali terjadi. Di saat usai latihan, asik bermain bersama, tangan Mei tiba-tiba saja cedera, dan ia bisa kembali lagi ke lapangan hijau sekitar 3 sampai dengan 4 bulan lagi, kata dokter. Dan Mei memutuskan kembali ke Thailand untuk merawat cedera bahunya.
Dan kini Mei sudah 3 bulan di Thailand merawat bahunya yang sedikit lagi akan pulih. Tengah asik menikmati perjalanan bersama sepupunya, Mo dan Mei dikabarkan berita buruk lagi bahwa ayahnya kini sedang dirawat di rumah sakit. Ia kini menderita penyakit jantung. Dan kesedihan Mei bertambah dengan 10 kali gagal lolos dalam turnamen. Perkataan kasar yang ia lontarkan kepada ayahnya selalu menghantui Mei. Sementara pesaingnya Kristen Lee dari Korea Selatan terus naik daun dan kini menjadi nomor 1 dunia. Hingga satu pertandingan Yokohama LPGA Classic, Mei mengikuti perlombaan itu dengan dukungan penuh dari kakak dan ibunya. Kini Mei berhasil lolos dalam perlombaan itu. Namun kini Mei harus berjuang lebih keras untuk mengalahkan juara dunia Kristen Lee. Kembali ke 2 minggu sebelum pertandingan itu, ternyata Mei secara diam-diam ia mengunjungi ayahnya yang sedang sakit. Tak perlu mengkhawatirkan pertandinganku, karena kini aku mendapat banyak masukan dari pelatih asing, kata Mei. Ayahnya yang masih marah. Kau tidak akan mendapatkan apapun, kata ayahnya. Mei hanya bisa menangis. Selama kau menolak percaya kepadaku, kau tidak akan menjadi nomor 1 di dunia, kata ayah Mei. Kembali ke lapangan hijau, kini Mei dan Kristen Lee mempunyai skor imbang. Namun posisi bola Mei sangat buruk. Sementara Kristen Lee dari segi ia sangat diunggulkan. Tapi permainan belum sampai di situ. Mei berhasil keluar dari posisi itu, sementara Kristen Lee memukul bola terlalu jauh. Posisi kini namun tetap saja pukulan terakhir yang menentukan siapa yang berhasil memasukkan bola, dialah yang akan jadi pemenang. Dan kini giliran Kristen Lee untuk memukul bola. Jika Kristen Lee memasukkan bola, maka Mei akan kalah. Bola dipukuli oleh Kristen Lee, tapi ternyata gagal. Kini kesempatan bagi Mei untuk menjadi juara nomor 1 dunia dari Thailand untuk pertama kalinya. Kembali lagi ke 2 minggu yang lalu, yaitu pertemuan Mei dengan ayahnya. Kau pasti bisa melakukannya, kata ayah Mei. Mei kini hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada ayahnya. Pukulan terakhir dari Mei yang jadi penentuan, ia berikan pukulan itu dengan senyuman manisnya. Yang ternyata bola itu tetap saja masuk pemirsa. Serentak kakak dan semua warga Thailand bersorak untuk Mei. Dia berhasil membuat ayahnya bangga dan telah mencapai cita-cita ayahnya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Sangat menginspirasi bukan? Telat dan bolos sekolah tidak selamanya itu adalah perbuatan yang salah. Kini ayah Mei dan Mo membuktikannya. Soalnya saya juga dulu suka bolos sekolah teman ya. Tapi kisah saya tidak perlu diceritakan. Jadi baiklah, film ini sudah berakhir. Jika teman-teman suka, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film menarik lainnya dan sampai jumpa.